Permisi, Assalamualaikum. Ya, silakan masuk. Baik, tolong perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Nama saya Fauzan Saputra. Saya berasal dari Sintang, Kalimantan Barat, Indonesia. Baik, kita mulai sesi wawancaranya ya. Ya, Bu. Setuju. Yang pertama, saya akan menanyakan mengapa saudara tertarik dengan perusahaan ini? Saya tertarik dengan perusahaan ini karena di perusahaan ini sangat berbeda dengan perusahaan bank konvensional. Karena di bank ini saya lihat dia itu menggunakan prinsip yang berdasarkan prinsip syariah dan Al-Quran. Dan perusahaan ini meminimalkan riba, di mana perusahaan ini memiliki perbedaan yang menyangkut agama dengan bank konvensional. Di perusahaan ini saya juga melihat perkembangannya sangat pesat daripada bank konvensional. Dan saya sudah mempunyai cita-cita atau sudah merencanakan ini sejak lama. Itulah mengapa saya tertarik dengan perusahaan ini. Seandainya saudara diminta untuk menyelesaikan 2 tugas sekaligus, bagaimana Anda menanggapinya? Jika saya disuruh menyelesaikan 2 tugas sekaligus, yang pertama saya lakukan yaitu saya akan memilih kedua tugas tersebut yang mana yang lebih utama dan yang lebih prioritas. Prioritas yang saya maksud itu di mana jika kita tidak melakukannya, maka pekerjaan itu akan memberikan dampak yang buruk bagi saya maupun bagi perusahaan. Dan kedepannya jika saya tidak melakukan pekerjaan itu, maka misalnya perusahaan bisa mengalami kerugian, bisa mengalami kemunduran, atau perusahaan itu tidak bisa bersaing dengan perusahaan yang lainnya. Itulah mengapa saya lebih memilih untuk menentukan 3 prioritas dari tugas saya tersebut. Bagus ya alasannya. Selanjutnya, apa yang saudara ketahui tentang perusahaan ini dan dari mana Anda mengetahuinya? Yang saya ketahui adalah pada bank syariah ini, di mana bank syariah ini menjalankan prinsipnya berdasarkan prinsip syariah dan berdasarkan Al-Quran. Pada bank ini sangat berbeda dengan bank konvensional. Pada bank ini, di mana bank menyalurkan narasumber menyalurkan dananya ke bank, lalu bank nanti akan menyalurkan dananya ke orang-orang yang ingin membuka usaha. Dan pada perbankan ini meminimalisir yang namanya riba, menghindarkan maisir dan lain-lain yang dilarang dalam Al-Quran. Dan di bank ini sepertinya saling membantu dalam melakukan usahanya. Bank ini memiliki beberapa akad seperti akad mudharabah, akad sirkah, dan akad lainnya. Lalu saya mengetahui informasi perusahaan ini karena di pelajaran saya terdapat bank ini, dan di keluarga saya juga ada yang bekerja di bank ini. Terus, jika saudara ditempatkan di cabang perusahaan yang jauh dari tempat tinggal saudara, apakah saudara akan siap? Jika ditempatkan di tempat yang jauh, maka saya sangat siap karena sejak SMP, sejak SMA, bahkan sejak kuliah ini saya sudah biasa jauh dari keluarga, sudah biasa hidup mandiri, dan sudah biasa dalam merantau. Jadi saya sangat siap jika ditempatkan di tempat yang jauh. Mungkin jika nanti di tempat yang jauh tersebut saya mengalami kesulitan, maka di dalam kesulitan itu saya akan mencoba dan berusaha untuk menerima kesulitan itu. Jika saya tidak berusaha dan saya mencoba, bagaimana saya bakalan tahu nantinya saya akan bisa bekerja di situ atau tidak. Mungkin di tempat itu adalah banyak peluang untuk saya membuka usaha yang lain, atau disitulah rezeki yang Tuhan berikan kepada saya. Baiklah, selanjutnya nih, apa hambatan atau kendala yang saudara alami semasa saudara di pendidikan? Selama saya dari SMA maupun kuliah ya, hambatan yang saya alami itu mungkin menurut saya hambatannya tidak terlalu berefek samping sih. Soalnya hambatannya itu
bukanlah hambatan yang berat. Berarti Jadi ringan ya? ya hambatannya mungkin dibilang ringan. Hambatan yang saya alami biasanya seperti kekurangan uang dalam dalam uang jajan saya. Jadi saya tidak bisa mengerjakan tugas yang yang membutuhkan uang, ataupun saya tidak bisa pergi kemana-mana jika tidak mempunyai minyak motor dan lain-lain. Lalu hambatan yang lain yaitu masalah keluarga. Dalam keluarga saya biasanya tidak harmoni. Jadi mungkin saya akan sedikit kepikiran tentang itu. Tapi saya yakin sih saya bisa bisa menyelesaikan hambatan saya itu. Terus menurut Anda apa definisi kegagalan itu dan apa efek sampingnya pada diri Anda sendiri? Kegagalan menurut saya yaitu suatu usaha yang sudah saya lakukan dengan sangat keras dan saya sudah berharap dengan usaha tersebut, namun usaha tersebut tidak mendapatkan atau tidak memiliki hasil yang maksimal dan sesuai dengan standar kesuksesan yang saya miliki. Biasanya kegagalan bisa membuat seseorang untuk menjadi prestasi. Tapi dalam diri saya tidak ingin kegagalan itu menghambat saya dalam mencapai cita-cita. Karena kegagalan itu harusnya kita atasi dan kita cari tahu apa masalah yang membuat kita dalam kegagalan tersebut. Lalu kegagalan itulah pengalaman yang bagus untuk kita untuk mengetahui masalah apa yang membuat kita gagal tersebut. Lalu apa tadi Bu selanjutnya? Selanjutnya, bagaimana saudara menunjukkan keinginan saudara untuk bekerja? Menunjukkannya, Ya. untuk mengekspresikannya yaitu dengan saya bekerja dengan sangat giat dan selalu semangat dalam bekerja, lalu disiplin dalam melakukan pekerjaan, tidak terlambat maupun lainnya. Lalu saya akan selalu bersemangat lah pokoknya. Berarti tidak pernah malas-malas saya? Siap. Pertanyaan selanjutnya ini, apakah saudara berminat untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi? Untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, mungkin saya berminat karena saya ingin mendapatkan pengalaman yang lebih tinggi dan mendapatkan banyak ilmu yang lebih dari ilmu sekarang ini. Karena saya lihat ilmu saya sekarang ini sangatlah kurang dibandingkan dengan keluarga saya yang lain. Dan saya ingin memiliki relasi yang banyak. Karena di dalam S2 nanti juga akan memiliki banyak teman. Mungkin itulah mengapa saya berminat. Selanjutnya, bagaimana saudara mengatasi kegagalan dalam pencapaian target yang sudah ditetapkan? Dalam mengatasi kegagalan tersebut, saya mungkin tidak akan menyerah dan selalu mencoba. Jika saya menyerah, maka metode ataupun pengalaman saya dalam kegagalan tersebut akan terlupakan. Dan jika saya tetap mencoba dan introspeksi diri apa yang membuat saya gagal tersebut, maka saya akan bisa mengatasi kegagalan tersebut. Dari kegagalan itulah kita mendapatkan pengalaman apa saja yang harus kita perbaiki dari diri kita dan mengapa kita gagal. Bagus ya. Dan ini ya, terakhir pertanyaannya, seandainya saudara menjadi anggota dari salah satu organisasi, peran dan kontribusi apa yang akan Anda berikan? Jika saya menjadi anggota di organisasi, peran dan kontribusi yang saya berikan yaitu dengan mengikuti organisasi itu dengan serius, dan saya juga ingin memimpin kegiatan organisasi, misalnya menjadi ketua panitia, menjadi CO maupun menjadi sekretaris yang dapat menghimbau teman-teman saya, bahkan rekan-rekan kerja saya untuk selalu melakukan kegiatan tersebut dengan semangat dan untuk memajukan pekerjaan atau organisasi tersebut. Oke, baiklah ya. Sekian dari sesi wawancara kita. Jika ada informasi selanjutnya dan jika saudara berhasil dalam sesi wawancara ini, saudara akan diberikan informasi lewat email ataupun nomor
persyaratan yang sudah saudara cantumkan dalam surat lamaran. Ya Bu. Ya. Terima kasih, silakan keluar.